Kesuksesan MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Maret 2022 bisa membuka mata kita bahwa event motorsport memang benar-benar membawa dampak positif yang besar terhadap sebuah daerah, bahkan negara. Salah satu indikatornya adalah banyak cerita, beragam berita tentang balapannya itu sendiri, tentang dampak kepada pariwisata, sosok, dan humaniora, sampai dengan sisi lainnya termasuk tentang hujan. Penonton yang hadir di sirkuit Mandalika lebih merasakan atmosfernya. Masyarakat Indonesia secara umum yang menonton di rumah juga mendapatkan euforianya. Semua pasti sama, berharap balapan berlangsung seru, sukses, dan membanggakan nama Indonesia. Mari kita rawat dan jaga kebanggaan serta euforia positif ini secara berkelanjutan, saling mendukung satu sama lain demi kesuksesan bersama. Formula E akan menjadi salah satu momentum merawat kebanggaan dan euforia dimaksud. Sebuah balapan berskala internasional yang akan hadir di Indonesia bertempat di sirkuit Ancol, Jakarta, 4 Juni 2022. Pada video ini, kita akan membahas betapa pentingnya bangsa Indonesia saling mendukung satu sama lain, khususnya berkaitan event motorsport. Terlebih balapan bergengsi seperti MotoGP dan Formula E. Semoga juga segera diikuti Formula One. Penggemar MotoGP pasti sepakat bahwa penantian panjang itu berakhir. Seperempat abad lamanya sebelum akhirnya Indonesia kembali menggelar balapan sepeda motor paling bergengsi di dunia ini. Sebelumnya, negara kita pernah menjadi tuan rumah ajang yang sama, tepatnya tahun 1997. Sudah 25 tahun yang lalu, berlangsung di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ketika itu Valentino Rossi masih membalap untuk Aprilia dan juara kelas 125cc. Sedangkan kelas tertingginya, yaitu 500cc dan saat itu masih bermesin 2 tak, dimenangkan oleh Tadayuki Okada dari tim Repsol Honda. Setelah itu, Indonesia sepi dari event motorsport kelas internasional. Sempat ada event pengobat rindu, yaitu balapan A1GP di sirkuit Sentul pada Februari 2006. Sama, saat itu juga antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi. Jalanan ke lokasi macet parah, sampai-sampai Presiden Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono turun dari mobilnya lalu naik sepeda motor supaya bisa kasih sambutan di pembukaan. Alhamdulillah, ini peristiwa yang sangat besar. Saya datang dengan sepeda motor karena macet jalanannya. Begitu ucap pria yang akrab disapa SBY pada pidato pembuka sebagaimana dikutip dari motorsport.com. Ini tidak mengurangi semangat kita menggelar A1GP. Jaya untuk Indonesia. Sambungnya. Alhamdulillah, ini peristiwa yang sangat besar. Saya datang dengan sepeda motor karena macet jalannya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyelenggarakan A1 Grand Prix ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan beserta kita. Jaya untuk Indonesia. Untuk kita semua. Setelah itu, sepi lagi. Padahal A1GP sempat memunculkan kembali antusiasme para pecinta motorsport di negara ini. Memang banyak faktor yang membuat negara kita saat itu belum bisa konsisten menjadi tuan rumah. Belum bisa menjaga keberlanjutan, rasa bangga, dan euforia. Belum sampai menjadi bagian dari negara-negara yang selalu masuk dalam kalender motorsport internasional setiap tahunnya. Terlebih lagi menjadi bagian dari negara penerima manfaat besar sebagai tuan rumah motorsport Liga Dunia. Bicara tentang manfaat, khususnya berkaitan dengan dampak terhadap perekonomian, Fédération Internationale de Automobile atau disingkat FIA sebagai regulator motorsport dunia merilis hasil riset tentang kontribusi motorsport terhadap perekonomian. Risetnya dilakukan lembaga terpercaya yaitu EY Parthenon BV
Secara garis besar, hasil riset ini mencatat bahwa total perputaran nilai ekonomi dari ajang balapan secara global mencapai 159,2 miliar euro pada 2019. Angka itu setara sekitar 2.504,9 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.734 rupiah per euro. Selain itu, tercatat sebesar 66,9 miliar euro untuk total nilai tambah alias added value dihasilkan dari nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi oleh industri motorsport, ditambah efek dari industri turunannya yang berkontribusi terhadap perekonomian. Terdapat sebanyak 1,5 juta pekerja yang terlibat dan dibayar baik itu full-time, part-time, dan casual, melibatkan sebanyak 302.000 pekerja yang tidak dibayar, mulai dari marshal sampai volunteer atau relawan. Presiden FIA, Jen Todd, menyebut riset semacam ini merupakan yang pertama dilakukan di dunia motorsport, menjangkau lebih dari 20.000 survei. Itu belum termasuk MotoGP, karena risetnya difokuskan pada balapan kendaraan roda 4 mulai dari Formula One, Formula E, Rally, dan beberapa lainnya. Melihat hasilnya, FIA berbangga. Todd menyebut, semua angka yang tersaji dalam riset itu adalah hal luar biasa, menunjukkan bahwa motorsport berkontribusi pada pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Hal serupalah yang diharapkan terjadi kepada negara-negara penyelenggara balapan berskala internasional ini. Termasuk salah satunya adalah Formula E di Jakarta yang akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. MotoGP di sirkuit Mandalika sudah membuktikannya. Ramai berita menyebutkan bahwa penyelenggaraan balapan motor itu mendongkrak pariwisata di sana dan langsung terasa peningkatannya saat event berlangsung. Bahkan desa-desa wisata di Nusa Tenggara Barat, seperti dikutip dari detik.com, ikut kecipratan rezeki. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga setuju bahwa motorsport, terutama MotoGP di Mandalika, akan memicu kebangkitan sektor pariwisata. Meskipun pada fase awal ini potensinya masih dari wisatawan domestik. Sebab, seperti dikutip dari Bisnis Indonesia, dari 63.000 penonton MotoGP di Mandalika, wisatawan mancanegara hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 penonton. Selebihnya adalah wisatawan domestik. Meski begitu, motorsport memunculkan optimisme adanya dampak berkelanjutan dan positif secara jangka panjang, terutama terhadap sektor pariwisata. Untuk itu, semangat yang sama tentunya juga harus diberikan terhadap event motorsport berskala internasional lainnya yang digelar di Indonesia. Tentu saja yang terdekat dan segera berlangsung adalah balapan jet darat bertenaga listrik Formula E pada 4 Juni 2022. Venue-nya adalah sirkuit Ancol di Jakarta Utara yang sejauh ini progres pembangunannya sudah semakin signifikan. Mari kita saling mendukung demi mengharumkan nama Indonesia, memberikan harapan terbukanya lapangan kerja baru dan tersajinya tontonan yang menarik. Ini adalah ajang motorsport, bukan politik. Biarkan dia tetap sebagai sebuah ajang balapan sebagaimana mestinya, demi lahirnya para lokal hero motorsport di masa mendatang. Silahkan berikan komentar atau koreksi jika ada yang salah. Jangan lupa like dan subscribe supaya kami terus semangat dan berkembang. Terima kasih sudah menonton.